Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas seringkali membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, ritme hidup mulai melambat, dan hubungan dengan anak-anak juga mengalami perubahan yang perlahan terasa berbeda. Anak-anak yang dulu selalu berada di sekitar kita kini memiliki kehidupan mereka sendiri, dengan tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan berbagai urusan yang tidak sedikit. Dalam situasi seperti ini, banyak orang tua mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Anak yang dulu sering bercerita kini menjadi lebih jarang menelepon. Pertemuan yang dulu terasa hangat kini terasa lebih singkat. Kadang muncul pertanyaan dalam hati, apakah anak-anak mulai menjauh? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia? Atau bahkan dari luar negeri? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, pengalaman tentang hubungan orang tua dan anak sering memiliki cerita yang hampir sama. Seiring bertambahnya usia, banyak orang tua merasa bahwa perubahan dalam hubungan dengan anak terjadi secara tiba-tiba. Padahal dalam banyak kasus, jarak itu tidak muncul karena anak tidak peduli. Kadang ada hal-hal kecil dalam sikap sehari-hari yang tanpa disadari membuat hubungan menjadi kurang nyaman. Secara psikologis, hubungan antara orang tua dan anak memang mengalami perubahan ketika anak sudah dewasa. Anak tidak lagi bergantung seperti ketika mereka kecil. Mereka mulai menjalani kehidupan dengan cara mereka sendiri. Jika perubahan ini tidak dipahami dengan bijak, kesalahpahaman bisa muncul tanpa disadari. Ada orang tua yang merasa mereka sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka mencurahkan kasih sayang, memberikan perhatian, dan berusaha menjaga hubungan tetap dekat. Namun tanpa disadari, beberapa sikap yang terlihat biasa saja justru dapat membuat anak merasa kurang nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ini bukan berarti orang tua melakukan kesalahan besar. Justru seringkali sikap tersebut muncul dari rasa sayang yang tulus. Namun jika tidak disadari, sikap-sikap kecil itu bisa perlahan membuat anak menjaga jarak. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 5 sikap orang tua di usia 60+ yang sering tidak disadari tetapi dapat memengaruhi kedekatan dengan anak-anak. Tujuannya bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi agar kita dapat melihat hubungan keluarga dengan lebih bijak. Dengan memahami hal-hal ini, orang tua dapat menjaga hubungan dengan anak tetap hangat, penuh penghormatan, dan dipenuhi rasa saling pengertian. Karena pada akhirnya, hubungan yang harmonis dalam keluarga adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar di usia senja. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat sikap pertama yang seringkali tampak kecil tetapi memiliki pengaruh besar dalam hubungan orang tua dan anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas 5 sikap yang sering membuat anak menjauh tanpa disadari, penting bagi kita memahami satu hal terlebih dahulu. Hubungan antara orang tua dan anak memang secara alami berubah seiring berjalannya waktu. Ketika anak masih kecil, mereka sangat bergantung kepada orang tuanya. Setiap keputusan, setiap kebutuhan, bahkan setiap masalah dalam hidup mereka selalu melibatkan orang tua. Dalam fase itu, kedekatan terasa sangat kuat karena anak selalu membutuhkan kehadiran dan bimbingan. Namun ketika anak tumbuh dewasa, kehidupan mereka mulai berubah. Mereka memiliki pekerjaan, keluarga, tanggung jawab baru, dan berbagai hal yang harus dipikirkan setiap hari. Perubahan ini membuat hubungan dengan orang tua tidak lagi sama seperti dulu. Perubahan ini sebenarnya sangat wajar dalam siklus kehidupan keluarga. Anak yang dahulu selalu meminta nasihat kini mulai membuat keputusan sendiri. Anak yang dahulu selalu berada di rumah kini harus menjalani kehidupan di tempat yang berbeda. Secara psikologis, ketika seseorang memasuki fase dewasa penuh tanggung jawab, fokus hidupnya memang bergeser. Waktu dan energi mereka lebih banyak terserap oleh pekerjaan, pasangan, anak-anak, dan berbagai urusan kehidupan. Dalam situasi seperti ini, kedekatan dengan orang tua sering tidak lagi ditunjukkan dengan cara yang sama seperti masa lalu. Ada anak yang tetap mencintai orang tuanya dengan tulus tetapi cara mereka mengekspresikan perhatian menjadi berbeda. Namun kadang yang membuat hubungan terasa semakin jauh bukan hanya karena kesibukan anak. Ada beberapa sikap kecil dari orang tua yang tanpa disadari membuat anak merasa kurang nyaman ketika berinteraksi. Sikap-sikap ini biasanya muncul bukan karena niat buruk. Justru seringkali muncul dari rasa sayang, kekhawatiran, atau kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Tetapi jika terus berulang,
anak bisa merasa tertekan tanpa berani mengatakannya secara langsung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami perubahan ini sangat penting agar kita tidak langsung menyimpulkan bahwa anak sudah tidak peduli. Kadang yang terjadi bukan hilangnya kasih sayang, tetapi adanya jarak yang muncul karena pola interaksi yang kurang nyaman. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat hubungan dengan lebih tenang dan lebih bijak. Dari sinilah kita dapat mulai memperbaiki hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Di segmen berikutnya, kita akan mulai melihat sikap pertama yang sering dilakukan orang tua di usia 60+, yang tanpa disadari dapat membuat anak merasa kurang nyaman dan perlahan menjauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap pertama yang sering tanpa disadari membuat anak menjauh adalah kebiasaan terlalu sering mengkritik atau mengoreksi. Dalam banyak keluarga, sikap ini biasanya muncul dari niat yang sebenarnya baik. Orang tua ingin anak-anaknya menjalani hidup dengan benar, membuat keputusan yang tepat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena pengalaman hidup yang panjang, orang tua sering merasa memiliki pandangan yang lebih matang tentang berbagai hal. Mereka ingin berbagi nasihat agar anak tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang pernah mereka alami. Namun dalam praktiknya, nasihat yang terlalu sering berubah menjadi kritik yang membuat anak merasa tidak nyaman. Kadang kritik itu muncul dalam bentuk kalimat yang terdengar sederhana. Misalnya ketika orang tua mengatakan bahwa keputusan anak kurang tepat, pekerjaan yang dipilih seharusnya berbeda, atau cara mereka mengatur keluarga tidak sesuai dengan harapan. Meskipun maksudnya hanya memberi masukan, jika hal seperti ini terjadi terus-menerus, anak bisa merasa seolah apapun yang mereka lakukan selalu salah di mata orang tua. Secara psikologis, setiap manusia ingin merasa dihargai atas pilihan hidupnya. Anak yang sudah dewasa biasanya ingin dipandang sebagai pribadi yang mampu mengambil keputusan sendiri. Ketika mereka terus-menerus menerima kritik dari orang tua, mereka bisa merasa tidak dipercaya. Perasaan ini tidak selalu diungkapkan secara langsung. Banyak anak yang tetap bersikap sopan kepada orang tuanya. Mereka tetap datang berkunjung, tetap berbicara dengan hormat. Namun di dalam hati, mereka mulai membatasi hal-hal yang ingin mereka ceritakan. Mereka juga mulai mengurangi frekuensi percakapan agar tidak kembali mendengar kritik yang sama. Ada seorang ibu berusia 67 tahun yang pernah berkata bahwa ia hanya ingin anaknya hidup lebih baik. Ia sering memberi nasihat tentang pekerjaan, cara mengatur rumah tangga, bahkan cara mendidik cucu. Namun suatu hari ia menyadari bahwa anaknya mulai jarang bercerita tentang kehidupannya. Setelah dipikirkan, ia mulai menyadari bahwa setiap cerita anak sering ia tanggapi dengan koreksi atau nasihat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak yang sudah dewasa sebenarnya tetap membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Namun dukungan itu sering terasa lebih berarti ketika diberikan dalam bentuk kepercayaan, bukan koreksi yang terus-menerus. Terkadang yang dibutuhkan anak bukanlah nasihat panjang, tetapi hanya telinga yang mau mendengar. Mereka ingin berbagi cerita tanpa merasa sedang dinilai. Ketika orang tua mampu mendengarkan dengan tenang, hubungan biasanya menjadi lebih hangat. Usia senja sebenarnya memberi kesempatan yang indah bagi orang tua untuk menunjukkan kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan itu sering terlihat dari kemampuan untuk menahan diri, mendengar lebih banyak, dan memberi nasihat hanya ketika benar-benar diminta. Dengan cara seperti ini, anak akan merasa lebih dihargai. Mereka tidak merasa dihakimi, dan justru lebih terbuka untuk datang dan berbagi cerita dengan orang tuanya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat sikap kedua yang juga sering muncul dalam hubungan orang tua dan anak, tetapi jarang disadari sebagai penyebab jarak dalam keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap kedua yang sering tanpa disadari membuat anak perlahan menjauh adalah kebiasaan terlalu sering mengeluh tentang keadaan hidup. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan hidup memang terasa nyata. Kesehatan tidak selalu sama seperti dulu, aktivitas mulai berkurang, dan kadang muncul rasa sepi karena anak-anak sudah menjalani kehidupan masing-masing. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Banyak orang tua mengalami hal yang sama, namun yang kadang tidak disadari adalah bagaimana perasaan tersebut disampaikan kepada anak-anak. Ketika setiap percakapan selalu dipenuhi dengan keluhan, suasana hubungan bisa berubah tanpa kita sadari. Keluhan yang dimaksud tidak selalu berupa kata-kata besar. Kadang muncul dalam bentuk cerita yang terus diulang tentang kesepian, tentang kesehatan yang menurun, atau tentang keadaan hidup yang terasa berat. Orang tua mungkin hanya ingin didengar, tetapi bagi anak yang sedang menjalani kehidupan yang sibuk, percakapan seperti ini bisa terasa berat secara emosional. Secara psikologis, setiap manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas.
Anak-anak yang sudah dewasa biasanya memiliki tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan berbagai masalah kehidupan mereka sendiri. Ketika setiap percakapan dengan orang tua dipenuhi dengan keluhan, mereka bisa merasa tertekan karena tidak tahu bagaimana harus membantu. Sebagian anak mungkin tetap mencoba mendengarkan dengan sabar. Namun lama-kelamaan mereka bisa merasa bahwa setiap percakapan selalu membawa suasana yang berat. Tanpa disadari, mereka mulai mengurangi frekuensi menelepon atau berkunjung agar tidak kembali berada dalam percakapan yang sama. Ada seorang bapak berusia 70 tahun yang pernah berkata bahwa setelah pensiun ia sering merasa hidupnya terasa kosong. Ia mulai sering menceritakan kesepian yang ia rasakan kepada anak-anaknya. Awalnya anak-anaknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun setelah beberapa waktu ia menyadari bahwa anak-anaknya mulai jarang menelepon seperti dulu. Setelah merenungkan hal itu, ia menyadari bahwa hampir setiap percakapan dengan anak selalu berisi keluhan tentang hidupnya. Ia pun mulai mencoba mengubah cara berbicara. Ia mulai menceritakan hal-hal ringan, pengalaman hidup, dan cerita yang lebih menenangkan. Perlahan hubungan dengan anak-anaknya menjadi lebih hangat kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak sebenarnya ingin melihat orang tuanya tetap kuat dan tenang dalam menjalani kehidupan. Bukan berarti orang tua harus selalu terlihat sempurna, tetapi sikap yang lebih tenang sering membuat anak merasa lebih nyaman untuk tetap dekat. Kadang yang membuat hubungan menjadi hangat bukanlah percakapan panjang tentang masalah, tetapi suasana yang menenangkan. Ketika orang tua mampu berbicara dengan sikap yang lebih ringan dan positif, anak biasanya merasa lebih senang untuk terus berkomunikasi. Di segmen berikutnya, kita akan melihat sikap ketiga yang juga sering muncul tanpa disadari dalam hubungan keluarga dan dapat membuat anak merasa kurang nyaman ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap ketiga yang sering tanpa disadari membuat anak perlahan menjauh adalah kebiasaan terlalu ikut campur dalam kehidupan mereka. Dalam banyak keluarga, sikap ini muncul dari rasa sayang yang sangat besar. Orang tua ingin memastikan bahwa anak-anaknya menjalani kehidupan dengan baik dan tidak menghadapi kesulitan. Namun ketika anak sudah dewasa, kehidupan mereka mulai memiliki batas yang berbeda dari masa kecil. Mereka memiliki cara sendiri dalam mengambil keputusan, menjalani rumah tangga, mengatur pekerjaan, bahkan mendidik anak-anak mereka. Ketika orang tua terlalu sering memberi arahan tentang bagaimana anak harus menjalani hidupnya, anak bisa merasa ruang pribadinya menjadi sempit. Mereka mungkin tetap menghormati orang tua, tetapi di dalam hati mereka merasa tidak memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupannya sendiri. Sikap ikut campur ini sering muncul dalam bentuk yang halus. Misalnya dengan terus menanyakan keputusan-keputusan pribadi anak, memberikan saran tentang cara mengatur rumah tangga, atau mengkritik cara mereka mendidik anak-anaknya. Orang tua mungkin merasa hanya sedang memberikan perhatian, tetapi anak bisa merasakan hal itu sebagai tekanan. Secara psikologis, setiap orang dewasa membutuhkan rasa otonomi dalam hidupnya. Mereka ingin dipercaya untuk membuat keputusan sendiri, meskipun kadang keputusan itu tidak selalu sempurna. Ketika mereka merasa selalu diawasi atau dikoreksi, mereka bisa mulai menjaga jarak agar tidak terus berada dalam situasi tersebut. Ada seorang ibu yang pernah bercerita bahwa ia sangat ingin membantu anaknya dalam mengurus rumah tangga. Ia sering memberi saran tentang cara mengatur keuangan keluarga, cara memasak, bahkan cara mendidik cucunya. Namun suatu hari ia menyadari bahwa anaknya mulai jarang berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangganya. Setelah merenungkan hal itu, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu sering memberi nasihat tanpa diminta. Ia pun mencoba mengubah sikapnya. Ia mulai lebih banyak mendengarkan daripada memberi arahan. Perlahan anaknya kembali lebih terbuka untuk berbagi cerita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak yang sudah dewasa sebenarnya tetap membutuhkan kehadiran orang tua sebagai tempat berbagi. Namun mereka juga membutuhkan ruang untuk menjalani kehidupannya sendiri. Nasihat dari orang tua tetap sangat berharga, tetapi seringkali menjadi lebih berarti ketika diberikan pada saat yang tepat. Ketika anak meminta pendapat, nasihat orang tua akan terasa seperti dukungan, bukan tekanan. Usia senja adalah masa di mana kebijaksanaan hidup semakin terlihat. Kebijaksanaan itu sering tercermin dari kemampuan untuk mempercayai anak-anak kita menjalani kehidupan mereka sendiri. Ketika orang tua mampu memberi ruang yang cukup bagi anak, hubungan biasanya menjadi lebih hangat. Anak merasa dihargai, dan pada saat yang sama tetap menghormati orang tuanya sebagai sumber pengalaman hidup yang berharga.
Di segmen berikutnya, kita akan melihat sikap keempat yang sering muncul tanpa disadari, tetapi bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap keempat yang sering tanpa disadari membuat anak menjauh adalah kebiasaan terlalu sering mengungkit masa lalu. Dalam banyak keluarga, orang tua kadang menceritakan kembali berbagai peristiwa lama sebagai bagian dari kenangan hidup. Hal ini sebenarnya wajar, karena pengalaman masa lalu sering menjadi bagian penting dari perjalanan keluarga. Namun masalahnya muncul ketika masa lalu yang diungkit bukan hanya kenangan indah, tetapi juga kesalahan, kegagalan, atau hal-hal yang pernah dilakukan anak bertahun-tahun yang lalu. Ketika hal ini sering diulang dalam percakapan, anak bisa merasa tidak nyaman. Sebagian orang tua mungkin merasa bahwa mengingatkan masa lalu adalah bentuk pelajaran hidup. Mereka ingin anak-anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun bagi anak yang sudah dewasa, mengungkit masa lalu berulang kali bisa terasa seperti membuka luka yang sebenarnya sudah lama ingin mereka lupakan. Secara psikologis, setiap manusia ingin merasa bahwa dirinya dapat berubah dan berkembang. Anak yang sudah dewasa biasanya ingin dihargai atas siapa mereka sekarang, bukan terus diingatkan tentang siapa mereka di masa lalu. Ketika kesalahan lama terus disebutkan, anak bisa merasa bahwa orang tuanya tidak benar-benar melihat perubahan yang telah mereka lakukan. Perasaan ini dapat membuat mereka menjadi lebih tertutup dalam hubungan keluarga. Ada seorang bapak yang pernah menyadari hal ini ketika berbicara dengan anaknya. Ia sering mengingatkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan anaknya saat masih muda. Ia berpikir hal itu hanya cerita biasa. Namun suatu hari, anaknya berkata dengan jujur bahwa ia merasa setiap percakapan selalu kembali pada kesalahan lama yang sebenarnya sudah ia perbaiki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masa lalu memang bagian dari kehidupan, tetapi hubungan yang sehat lebih banyak dibangun dari bagaimana kita melihat masa sekarang. Anak-anak ingin dihargai atas usaha mereka untuk menjadi lebih baik. Ketika orang tua mampu melihat perubahan yang telah dilakukan anak-anaknya, hubungan biasanya menjadi lebih hangat. Anak merasa dihargai, dan rasa hormat kepada orang tua juga tumbuh dengan lebih kuat. Usia senja memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menjadi sumber kebijaksanaan, bukan pengingat kesalahan lama. Dengan sikap yang lebih melihat ke masa kini dan masa depan, hubungan keluarga dapat menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap kelima yang sering tanpa disadari membuat anak perlahan menjauh adalah kebiasaan terlalu sering menuntut perhatian dari mereka. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan dalam kehidupan memang bisa membuat orang tua lebih sering merasakan kesepian. Anak-anak yang dahulu selalu berada di rumah kini menjalani kehidupan mereka sendiri. Dengan kesibukan pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab, perasaan rindu dan ingin diperhatikan oleh anak adalah sesuatu yang sangat wajar. Setiap orang tua tentu ingin merasa bahwa dirinya masih penting dalam kehidupan anak-anaknya. Namun ketika keinginan tersebut berubah menjadi tuntutan yang terlalu sering disampaikan, hubungan bisa menjadi tidak nyaman tanpa disadari. Tuntutan perhatian biasanya tidak selalu muncul dalam bentuk permintaan yang langsung. Kadang muncul dalam bentuk kalimat yang terdengar sederhana, seperti mengatakan bahwa anak sudah jarang menelepon, jarang pulang, atau terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri. Orang tua mungkin hanya ingin menyampaikan perasaan rindu, tetapi bagi anak kalimat seperti ini bisa terasa seperti tekanan emosional. Secara psikologis, anak yang sudah dewasa sering berada dalam fase kehidupan yang sangat sibuk. Mereka harus membagi perhatian antara pekerjaan, pasangan, anak-anak, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Ketika mereka merasa bahwa orang tuanya selalu menuntut perhatian lebih, mereka bisa merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Perasaan bersalah yang terus muncul kadang justru membuat anak memilih menjaga jarak. Bukan karena mereka tidak mencintai orang tuanya, tetapi karena setiap percakapan terasa dipenuhi tuntutan yang membuat mereka merasa tidak pernah cukup. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang pernah merenungkan hal ini. Ia sering mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka sudah jarang mengunjunginya. Ia hanya ingin menyampaikan rasa rindu. Namun suatu hari anaknya berkata dengan jujur bahwa setiap kali menelepon, ia merasa seolah selalu diminta untuk lebih sering datang, lebih sering menelepon, dan lebih sering meluangkan waktu. Setelah mendengar hal itu, sang ibu mulai mencoba mengubah cara berbicaranya. Ia tidak lagi mengungkapkan rasa rindu dengan keluhan. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih ringan, menanyakan kabar cucu, dan berbagi cerita sederhana tentang kesehariannya.
Tanpa disadari, anak-anaknya justru mulai lebih sering menghubunginya karena percakapan terasa lebih nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perhatian dari anak memang sangat berharga. Namun perhatian yang datang secara tulus biasanya muncul ketika hubungan terasa hangat, bukan ketika muncul dari rasa tertekan atau rasa bersalah. Usia senja sebenarnya dapat menjadi masa yang indah ketika orang tua mampu menjalani kehidupan dengan hati yang lebih tenang. Ketika orang tua tidak terlalu menuntut perhatian, anak-anak biasanya justru lebih ingin datang dengan sendirinya. Kedekatan yang lahir dari keinginan yang tulus jauh lebih kuat daripada kedekatan yang muncul karena kewajiban. Anak akan merasa lebih nyaman berada di dekat orang tua yang memberikan ketenangan, bukan tekanan. Di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana 5 sikap yang telah kita bahas tadi dapat diperbaiki dengan langkah-langkah sederhana agar hubungan antara orang tua dan anak kembali hangat dan penuh penghormatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami 5 sikap yang tanpa disadari bisa membuat anak menjauh, hal yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak. Tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk membuat orang tua merasa bersalah, melainkan untuk membantu melihat hubungan keluarga dengan lebih tenang dan penuh pengertian. Setiap orang tua tentu pernah melakukan hal-hal yang mungkin kurang tepat dalam berinteraksi dengan anak. Hal ini sangat wajar, karena hubungan keluarga selalu berkembang seiring waktu. Yang terpenting bukanlah kesalahan yang pernah terjadi, tetapi kesediaan untuk memperbaiki sikap dengan hati yang terbuka. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah belajar lebih banyak mendengarkan daripada memberi nasihat. Banyak anak sebenarnya ingin berbagi cerita tentang kehidupannya, tetapi mereka ingin didengar tanpa merasa dihakimi. Ketika orang tua mampu mendengarkan dengan tenang, anak biasanya akan merasa lebih nyaman untuk terbuka. Langkah kedua adalah memberi kepercayaan kepada anak untuk menjalani kehidupannya sendiri. Anak yang sudah dewasa membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan dan belajar dari pengalaman hidupnya. Ketika orang tua menunjukkan kepercayaan, anak biasanya merasa lebih dihargai. Langkah berikutnya adalah mengubah cara berbicara agar lebih menenangkan, mengurangi keluhan, menghindari kritik yang berulang, dan memilih kata-kata yang lebih lembut dapat membuat suasana percakapan menjadi lebih hangat. Kadang perubahan kecil dalam cara berbicara dapat membawa perubahan besar dalam hubungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga sikap yang tenang juga sangat penting. Anak-anak biasanya lebih menghormati orang tua yang mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Sikap seperti ini memberi rasa aman dan membuat anak merasa bangga memiliki orang tua yang bijaksana. Selain itu, penting juga untuk menjalani kehidupan dengan aktivitas yang membuat hati tetap bahagia. Orang tua yang memiliki kegiatan positif biasanya terlihat lebih bersemangat dan tidak terlalu bergantung pada perhatian anak. Hal ini justru sering membuat anak merasa lebih nyaman untuk tetap dekat. Usia senja bukanlah masa untuk merasa sendirian atau kehilangan makna hidup. Justru ini adalah masa ketika pengalaman hidup yang panjang dapat menjadi sumber kebijaksanaan yang sangat berharga bagi keluarga. Ketika orang tua mampu memperbaiki sikap dengan hati yang tenang, hubungan dengan anak biasanya akan berubah dengan sendirinya. Anak akan merasa lebih dihargai dan rasa hormat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan kehidupan keluarga, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Anak-anak yang dahulu selalu berada di dekat kita perlahan tumbuh dewasa, membangun kehidupan mereka sendiri, dan menghadapi berbagai tanggung jawab yang tidak ringan. Perubahan ini kadang membuat hubungan terasa berbeda dari masa lalu. Namun penting untuk dipahami bahwa perubahan tidak selalu berarti berkurangnya kasih sayang. Banyak anak yang tetap mencintai orang tuanya dengan tulus, hanya saja cara mereka menunjukkan perhatian tidak selalu sama seperti dulu. Kesibukan pekerjaan, keluarga, dan berbagai kewajiban sering membuat mereka tidak memiliki banyak waktu seperti ketika masih muda. Ketika orang tua memahami perubahan ini dengan hati yang tenang, hubungan biasanya menjadi lebih harmonis. Anak tidak merasa terbebani dan orang tua juga tidak merasa diabaikan. Sebaliknya, jika perubahan ini tidak dipahami, kesalahpahaman bisa muncul tanpa disadari. Salah satu hal yang sangat membantu dalam menjaga hubungan keluarga adalah sikap saling menghargai. Orang tua menghargai kehidupan anak-anak yang penuh tanggung jawab, sementara anak-anak menghargai pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki orang tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hubungan keluarga yang hangat tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering kita bertemu atau berbicara. Kadang hubungan yang kuat justru lahir dari rasa saling percaya dan saling memahami. Ketika orang tua mampu menjaga sikap yang tenang, tidak mudah mengkritik,
dan tidak terlalu menuntut perhatian, anak biasanya merasa lebih nyaman untuk tetap dekat. Mereka melihat orang tuanya sebagai sosok yang memberi ketenangan, bukan tekanan. Anak-anak sering datang kembali kepada orang tua bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka merasa dihargai dan diterima. Kehadiran orang tua yang bijak menjadi tempat yang menenangkan dalam kehidupan mereka. Usia senja sebenarnya dapat menjadi masa yang sangat indah dalam hubungan keluarga. Ini adalah masa ketika orang tua dapat menjadi sumber pengalaman hidup yang berharga, tempat anak-anak belajar tentang kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Ketika orang tua mampu memahami perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, hubungan dengan anak dapat tetap hangat meskipun waktu dan keadaan telah banyak berubah. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dan melihat kembali makna penting menjaga sikap bijak agar hubungan orang tua dan anak tetap dipenuhi rasa hormat dan kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama memahami 5 sikap yang tanpa disadari dapat membuat anak menjauh, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kasih sayang yang ada, tetapi juga oleh cara kita menjaga sikap dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali orang tua melakukan sesuatu dengan niat yang baik. Mereka mengkritik karena ingin anak menjadi lebih baik, mereka mengeluh karena ingin didengar, atau mereka ikut campur karena merasa bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Namun tanpa disadari, sikap-sikap tersebut bisa membuat anak merasa kurang nyaman. Hal ini bukan berarti orang tua melakukan kesalahan besar. Justru ini adalah bagian dari proses belajar dalam hubungan keluarga. Setiap hubungan selalu berkembang dan membutuhkan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijaksanaan hidup di usia senja sering terlihat dari kemampuan seseorang untuk bersikap lebih tenang. Orang tua yang mampu mendengarkan dengan sabar, berbicara dengan lembut, dan memberi ruang bagi anak-anaknya biasanya tetap dihormati dan dihargai. Anak-anak yang sudah dewasa sebenarnya tetap membutuhkan kehadiran orang tuanya. Mereka membutuhkan sosok yang bisa memberi ketenangan, bukan tekanan. Mereka membutuhkan tempat pulang yang membuat hati merasa damai. Ketika orang tua mampu menjaga sikap yang lebih bijak, hubungan dengan anak sering justru menjadi lebih hangat. Anak akan merasa lebih nyaman untuk datang, berbicara, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Usia senja bukanlah masa untuk merasa kehilangan peran dalam keluarga. Justru ini adalah masa ketika pengalaman hidup yang panjang dapat menjadi sumber kebijaksanaan yang sangat berharga bagi anak-anak dan cucu-cucu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga pembahasan ini membantu kita melihat hubungan keluarga dengan hati yang lebih tenang. Jika ada sikap yang mungkin selama ini tanpa disadari muncul dalam kehidupan sehari-hari, kita masih selalu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus berbagi pelajaran hidup yang menenangkan dan penuh hikmah. Kita semua sedang belajar menjalani kehidupan dengan lebih bijak, terutama di usia senja yang penuh makna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga hubungan Bapak dan Ibu dengan anak-anak selalu dipenuhi kehangatan, penghormatan, dan kedamaian.